Sampai hari ini, bukan partai politik masih punya sikap yang tegas untuk meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi dapat dipertanggungjawabkan secara etik moral, secara hukum, secara akademik. Lantas apa yang ingin kita percakapkan? Bukan partai politik mencoba untuk melakukan rekayasa ulang yang bukan direkayasa untuk menunjukkan rasionalitas atau di mana titik logik sistematik dan tentu bicara tentang keterkaitan benang merah di seputar ijazah Pak Jokowi. Mari ikuti di Bukan Partai Politik, sebuah ruang yang diperuntukkan bagi publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama belajar untuk mengotak-atik pikiran kita, belajar menumbuhkannya selapis demi selapis tanpa kita sadari pada akhirnya dengan ketekunan kita membangun argumentasi kita dari satu lapis ke lapisan berikutnya, dari satu langkah ke langkah berikutnya, dari satu argumen ke argumen yang lainnya. Suatu hari teman-teman kaget bahwa mendapati diri teman-teman berada seorang yang bisa dikategorikan sebagai seorang expert di bidang tertentu. Selamat datang di Bukan Partai Politik, sebuah ruang yang mengedepankan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, kita mau bincang-bincang soal mega konspirasi Pak Jokowi, ya, dalam tanda kutip sign quote. Ini merupakan informasi A1. Cukup banyak komentar yang saya baca di konten sebelumnya yang menurut saya belum berhasil menangkap esensi atau substansi karena saya punya keyakinan ketika menyimak teman-teman berada pada posisi yang sudah ada standing position yang jelas yaitu hitam dan putih. Nah, hal itu tidak mungkin bisa kita melihat sisi terdalam dari sebuah proses analisis terkait dengan sesuatu, apalagi kalau itu mengandung apa yang disebut dengan satir, ya, sindiran-sindiran terhadap pihak-pihak tertentu. Ketika bukan partai politik dalam hal ini konten ini menggunakan diksi, frase tentang informasi A1, ada bentangan definisi yang sudah dibingkai secara personal, yaitu A1 bukan dalam pengertian yang biasa dipakai, tetapi dalam pengertian ya informasi kualitas A1 dalam ranah politik yang bisa saja mengaburkan banyak esensi yang ada sebagaimana yang ditunjukkan oleh para politisi-politisi yang selalu mengangkat informasi A1 sebagai sebuah senjata yang sebenarnya tidak bersifat A1. Karena itu nanti teman-teman silakan simak di konten saya berikutnya di channel yang satu, yaitu Bukan Ahli Filsafat. Kita akan memfilsafati yang namanya informasi A1 di seputar ijazah Pak Jokowi. Kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada apa yang disebut dengan informasi A1 seputar rekayasa mega konspirasi di seputar ijazah Pak Jokowi yang tentu definisinya hanya dalam konteks apa yang disebut dengan informasi milik bukan partai politik yang dianalisis berdasarkan berbagai macam sumber yang bisa salah dan juga bisa benar. Tetapi sedapat-dapatnya bukan partai politik menghadirkan perspektif yang tingkat ya peluang kebenarannya jauh lebih besar dari ketidakbenarannya. Karena itu silakan teman-teman mengambil posisi dalam hal ini. Nah, kita coba bicara tentang persoalan rekayasa ya. Jadi saya mencoba untuk membangun sebuah konstruksi berpikir untuk meyakinkan terkait dengan posisi ijazah itu dari berbagai macam keberatan-keberatan yang disampaikan oleh publik ya. Misalkan terkait dengan foto, kemudian terkait dengan perubahan gelar sana sini ya, terkait dengan persoalan-persoalan yang menurut saya butuh pendekatan logik ya, pendekatan yang memang bisa diterima oleh nalar kita ya. Tentu kalau kita bicara tentang nalar sehat publik itu lain ya, bicara tentang konsensus kepublikan, bicara tentang nalar sehat, nalar kritis, nalar logik dari personal itu juga punya pengertian yang berbeda. Mudah-mudahan tidak sulit menangkap apa yang saya maksudkan. Buat teman-teman yang baru pertama hadir dan hanya menyimak dari sebuah konten biasanya gagal memahami benang merah atau esensi dasar dari apa yang ingin disampaikan. Kita mulai dari apa yang disebut dengan konspirasi.
Jokowi yang lahir pada tahun 1961 kalau saya tidak keliru, ya, tumbuh kemudian menempuh proses pendidikan pada jenjang atau tahapan, SD, kemudian SMP dan SMA, yang dalam beberapa waktu yang pernah diperkarakan terkait dengan ijazah palsu juga dengan pendidikan menengah atasnya yang gagal dalam beberapa percobaan di peradilan. Tapi kita tidak fokus pada persoalan pendidikan, SMA, tapi kita bicara tentang persoalan yang disengketakan oleh publik ya. Karena sekali lagi kalau kita lihat, probabilitasnya, kemungkinan tentang kebenaran yang disampaikan, apa yang disengketakan soal ijazah itu kalau kita bicara tentang pengadilan publik ya, sudah bisa kalau kita hari ini gelar pengadilan publik apakah, dengan pertanyaan apakah Anda percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, maka hasilnya kurang lebih akan seperti hasil pemilu ya, 58% akan mengatakan asli, ya 16 plus 24, akan mengatakan, diragukan keasliannya dan sebagainya ya. Tapi kita melihat dalam konteks nalar rekayasa. Jadi seorang Jokowi yang saya sudah katakan lahir tahun 61 dan kemudian menempuh pendidikan dan masuk di Universitas Gadjah Mada ya, anggaplah seperti itu. Nah, kita lihat misalkan suatu waktu ya, ini sebut saja dalam rekayasa yang direkayasa untuk melihat sisi logiknya ya, rasionalitasnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Pak Jokowi sebelum masuk sebagai kontestan suksesi kepemimpinan wali kota, ia berpikir dan berencana untuk bagaimana mendesain sebuah konspirasi ya, terkait dengan bagaimana ia bisa mendaftarkan diri di suksesi kepala daerah wali kota di tahun 2005 dengan ijazah ya S1 ya, sebut saja ijazah S1-nya itu bergelar Dr. Andes ya. Berdasarkan apa sebenarnya? Ini agak sulit ya. Sebenarnya kalau ada ijazah yang memang ditulis dengan Dr. Andes, mungkin ini agak punya cerita yang lain. Tetapi sayangnya, sign quote, mungkin sialnya, orang mengambil data atas perkunjungan Pak Jokowi yang diliput oleh media tertentu, yang tentu kredibilitasnya masih dipertanyakan, apakah tingkat ketelitian itu atau tingkat keakuratannya itu menjadi bagian dari etika jurnalis waktu saat itu ya. Karena foto-foto yang beredar itu hanya menunjukkan Pak Jokowi dikasih title dalam foto itu kunjungan Dr. Andes ya, Joko Widodo ya di PT Stritek kalau tidak keliru. Nah, itu yang kemudian di-bold up sedemikian rupa sehingga muncullah ya, rumor di sana sini terjadi proses apa yang disebut dengan kemudian pembuktian yang disebut dengan penyelarasan ya. Jadi Pak Jokowi buru-buru menyelaraskan ya dari Dr. Andes menuju informasinya menuju insinyur. Itu satu hal ya yang menurut saya agak sulit kalau itu dilakukan. Nah, kalau Pak Jokowi itu ingin merekayasa tentang penyelarasan itu, ya agak sulit ya kita bisa melihat seorang Jokowi yang belum apa-apa mampu untuk melakukan hal tersebut ya, tanpa berpikir bahwa resiko itu akan menjadi bumerang bagi dirinya, mematikan, menghancurkan karir ya, bahkan berpotensi masuk penjara dan sebagainya. Itu kalau dari sisi penyelarasan, karena saya seringkali ya pada tingkat pendidikan saya banyak sekali dikutip oleh orang lain dengan cara yang salah ya. Bahkan sebagaimana sudah berada pada posisi dengan gelar doktor, tapi selalu ada yang menulisnya, menghilangkannya, bahkan menulis gelar-gelar saya di belakang dengan cara yang berbeda-beda ya, dan menurut saya ya fine-fine saja, sampai pada satu tingkat akta atau tingkat ijazah sertifikat yang memang saya butuhkan ketepatan itu, maka saya akan mempersoalkan seperti itu. Tapi kalau bicara tentang orang mengutip secara media, ya seringkali kita tidak punya jangkauan untuk meralatnya dan sebagainya. Itu dari sisi yang disebut dengan sisi penyelarasan. Jadi saya masih yakin bahwa sedari awal memang Pak Jokowi itu punya gelar sebagaimana yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada. Kemudian kalau dari sisi foto kita lihat tuh ya, ketika bicara tentang rekayasa ya, tadi tuduhannya kan itu ada rekayasa dalam konteks penyelarasan ya. Baik kita lihat misalkan Pak Jokowi masuk di UGM tahun 80 dan kemudian selesai 85. Nah ini menariknya, pada tahun 86 Pak Jokowi kemudian menikah dengan Ibu Iriana.
Dan kalau kita lihat, dokumen data akta nikahnya, beliau menggunakan yang namanya ya, foto yang sama seperti foto yang ada di ijazah Pak Jokowi ya, berkacamata ya karena memang, plus minus tidak terlalu jauh waktunya 85 dan 86. Jadi fotonya bisa saja digunakan, dengan foto tersebut yang sama, dengan berkacamata. Jadi apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini penyelarasan? Jadi semua dokumen-dokumen Pak Jokowi itu yang ada kaitannya dengan persoalan ijazah yang berdekatan waktunya diselaraskan, maka Pak Jokowi harus berbicara kepada orang-orang di dalam, KUA untuk melakukan proses, penyelarasan ya, terkait dengan sinkronisasi data dari, UGM ya. Ini sesuatu yang menurut saya agak sulit untuk bisa dicerna secara logik ya, dengan nalar yang sehat. Kemudian kita lihat ketika buku kenangan alumni UGM muncul, di mana data Pak Jokowi ada di dalamnya, dan Pak Jokowi segera memerintahkan ya, entah pada saat mana, supaya semua orang ya, yang di dalam menunjukkan juga ada foto-foto yang sifatnya sama kedudukannya dengan beliau menggunakan kacamata ya. Jadi dari beberapa buku alumni itu ada orang-orang yang kemudian menggunakan kacamata juga ya, seperti itu. Jadi ini hasil dari rekayasa rekayasa Pak Jokowi. Kalau kita berpikir seperti itu. Nah, tentu hal itu akan memiliki nilai kelemahan ya, yang tidak bisa dipegang dan, cukup ditanyakan saja pada orang yang disebut di dalamnya dan sebagainya, itu akan runtuh sedemikian, cepat ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada tuduhan-tuduhan yang lain tentang bagaimana merekayasa tentang para saksi-saksi teman-teman ya, sampai pada merekayasa para pembimbing ya, Pak Katmujo Dasra kalau tidak keliru dengan hal itu. Saya mau mengatakan sampai sebesar apakah daya seorang Jokowi ya, sebagai orang yang belum apa-apa ya, nobody, yang mampu kemudian merekayasa sebuah, cerita besar untuk sesuatu yang tidak perlu dia kerjakan. Karena sekali lagi saya katakan undang-undang tentang pilkada, baik di tingkat yang namanya wali kota, gubernur, dan presiden, tidak membutuhkan yang namanya ijazah S1 ya. Jadi sebenarnya apa yang ingin dikejar oleh Pak Jokowi ya? Apakah sekedar sebuah nama? Saya tidak yakin, sangat tidak hakul yakin tidak ya. Jadi kalau mau pakai bahasanya Rismon itu ya 11 triliun persen itu tidak yakin ya bahwa Pak Jokowi perlu melakukan hal itu. Apalagi berbicara tentang merekayasa, bagaimana UGM harus seia sekata dengan beliau ya, dengan tingkat kelas UGM yang seperti itu, yang katanya berelasi dengan Pak Pratikno. Pak Jokowi itu kenal Pak Pratikno itu kapan ya, seperti itu ya. Jadi, ini yang kemudian, logika publik, seringkali dibolak-balik dengan secuil kata ya, apalagi dibumbui dengan informasi A1. Nah, itulah sindiran saya waktu itu terkait dengan informasi A1 versi bukan partai politik yang banyak diprotes oleh orang lain, seolah-olah saya tidak mengerti tentang, apa arti, esensi, arti penting dari informasi A1. Karena itu saya terbitkan informasi A1 sebagai suatu frase atau diksi untuk menyindir beberapa, mereka-mereka yang berusaha untuk mengelabui publik, yang mencoba untuk melampaui makna yang ada di dalamnya dengan memudah-mudahkan diri menyebut informasi yang jauh dari kebenaran sebagai informasi A1 dalam rangka untuk memperbesar atau mengkapitalisasi dampak supaya orang percaya di ruang publik. Jadi kalau kita bicara tentang niatan rekayasa ya, mega konspirasi Pak Jokowi untuk melibatkan begitu banyak pihak, menurut saya jauh panggang dari api ya. Ini sesuatu yang hanya digoreng-goreng dalam sebuah teori tentang kebohongan yang selalu diucap-ucapkan itu, pada akhirnya bisa, terlihat atau terdengar, termaknai sebagai suatu kebenaran, padahal sejatinya tidak demikian ya. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi kalau kita lihat bahasan kita dari awal tadi, bicara tentang nalar mega konspirasi, seputar ijazah Pak Jokowi itu, tidak ada satu titik argumen yang bisa kemudian meyakinkan bahwa Pak Jokowi melakukan rekayasa ya, seperti itu. Jadi sekali lagi buat, teman-teman yang ingin memaksakan argumentasinya dan kemudian kelihatan tidak mampu untuk
meyakinkan publik yang 58% karena memang persoalan ini bukan persoalan ijazah itu asli atau tidak. Ini persoalan politik ya. Ini persoalan bagaimana mempersiapkan diri, meruntuhkan ya kepercayaan publik itu untuk masa depan politik baik yang sedang berjalan maupun juga pada kontestasi 2029 dan yang lain-lain. Sehingga publik perlu juga didampingi untuk meyakinkan bahwa ini bukan persoalan memberikan dukungan pada Pak Jokowi atau tidak, tetapi ada bahaya yang lebih besar yang sedang mengintip di luar sana untuk menghadirkan sebuah situasi yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dan mengorbankan apa yang disebut dengan kepentingan NKRI untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, demikian ulasan satiran ya terkait dengan konspirasi Pak Jokowi, bukan partai politik.